Apakah kalian menyadari bahwa setiap kali Ramadan tiba, ada satu kabar yang selalu mengguncang dunia Islam? Bulan penuh berkah ini memang selalu dipenuhi dengan keistimewaan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, dan lebih menggetarkan hati. Sebuah kabar yang bisa mengubah segalanya. Benarkah Ramadan kali ini adalah momen yang telah lama dinanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini saatnya kita menyaksikan kebenaran yang selama ini hanya dibicarakan dalam hadis dan kitab-kitab suci? Ya, kita sedang membicarakan Imam Mahdi, sosok legendaris yang disebutkan dalam berbagai riwayat sebagai pemimpin akhir zaman yang akan membawa keadilan di tengah dunia yang semakin kacau. Setiap tahun, ketika Ramadan menjelang, spekulasi tentang kemunculannya semakin menguat. Ada yang mengatakan bahwa tanda-tandanya sudah terlihat jelas: perang yang berkecamuk, kezaliman yang merajalela, bencana alam yang terus melanda, dan kejahatan yang semakin terang-terangan. Apakah ini semua kebetulan? Ataukah ini adalah pertanda bahwa kita sudah semakin dekat dengan peristiwa besar yang akan mengguncang dunia? Sejumlah ulama dan peneliti telah membahas berbagai isyarat tentang Imam Mahdi, dan banyak dari mereka yang percaya bahwa kemunculannya bisa saja terjadi kapan saja. Tapi, apakah Ramadan tahun ini adalah momen yang telah lama ditunggu? Apakah kita harus bersiap-siap menyambut peristiwa yang akan mengubah seluruh tatanan dunia? Sejarah mencatat bahwa sejak berabad-abad yang lalu, banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi atau dianggap sebagai calon pemimpin akhir zaman oleh para pengikutnya. Namun kenyataannya, kemunculan Imam Mahdi bukanlah sesuatu yang bisa ditebak begitu saja. Tidak cukup hanya dengan melihat kondisi dunia yang semakin rusak, kita juga harus memahami tanda-tanda yang telah disebutkan dalam dalil-dalil sahih. Satu hal yang pasti, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, penuh dengan keutamaan, dan sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Jika benar kemunculan Imam Mahdi semakin dekat, maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar siap? Apakah kita hanya akan menjadi penonton yang terkejut? Ataukah kita sudah mempersiapkan diri dengan iman dan amal yang cukup? Saudara-saudari sekalian, jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Jangan hanya menunggu dan berspekulasi, tetapi manfaatkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Sebab, jika benar ini adalah Ramadan yang akan mengubah segalanya, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang terlambat menyadarinya. Persiapkan diri, tingkatkan ibadah, dan perbanyak doa, karena siapa tahu, Ramadan kali ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Jadi apakah kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan? Ramadan ini bukan sekadar bulan biasa, bisa jadi inilah saatnya kita menyaksikan sejarah yang selama ini hanya menjadi perbincangan. Pantau terus dan jangan sampai tertinggal informasi terbaru. Banyak hadits yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman, saat dunia dipenuhi dengan ketidakadilan dan kekacauan. Tapi pertanyaannya adalah, kapan? Bagaimana? Dan yang paling penting, apakah kita benar-benar siap menyambutnya? Bayangkan dunia di mana kegelapan merajalela, kezaliman menjadi sesuatu yang biasa, hukum tak lagi ditegakkan dengan adil, orang-orang yang jujur dan berpegang teguh pada kebenaran justru tertindas. Kemungkaran justru dijadikan kebanggaan. Dalam situasi seperti inilah, sosok Imam Mahdi disebutkan akan datang, membawa cahaya keadilan di tengah gelapnya kezaliman. Rasulullah bersabda, "Akan datang seorang laki-laki dari keturunanku, namanya seperti namaku,
dan nama ayahnya seperti nama ayahku, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. H.R. Abu Daud dan Tirmizi. Hadits ini memberikan petunjuk yang kuat bahwa sosok Imam Mahdi benar-benar akan datang. Namun, ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Jika Imam Mahdi datang hari ini, apakah kita akan mengenalnya? Ataukah kita justru termasuk dalam barisan orang-orang yang menentangnya? Banyak orang beranggapan bahwa kedatangan Imam Mahdi adalah sesuatu yang ajaib, datang secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda. Namun, benarkah demikian? Bukankah Rasulullah telah memberikan berbagai isyarat tentang tanda-tanda akhir zaman? Bencana, peperangan, fitnah yang bertubi-tubi, hingga manusia yang semakin jauh dari agama. Semua ini seolah menjadi alarm bagi kita untuk terus waspada. Tapi apakah kita mendengar alam itu? Ataukah kita malah terlalu sibuk dengan kehidupan dunia yang menipu? Sejarah telah mencatat banyak pemimpin yang mengklaim diri sebagai Imam Mahdi. Dari masa ke masa, selalu ada orang yang mengaku sebagai pemimpin yang dinanti. Tapi bagaimana cara kita membedakan yang benar dan yang palsu? Jika Imam Mahdi benar-benar datang, ia tidak akan membutuhkan pengakuan dari manusia. Tindakannya, akhlaknya, dan keadilannya akan menjadi bukti nyata bahwa ia adalah pemimpin yang dijanjikan. Ia tidak akan membawa kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi membawa misi suci untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Imam Mahdi bukan sekadar sosok yang hadir begitu saja, melainkan pemimpin yang dipersiapkan oleh Allah. Ia akan menghadapi tantangan besar, musuh-musuh yang kuat, dan konspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan sendiri. Akan ada orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran dan siap berjuang di jalannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk di dalamnya? Jika saat ini dunia semakin kacau, bukan berarti kita hanya menunggu dan berpangku tangan. Menanti Imam Mahdi bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih peduli terhadap keadilan. Karena bisa jadi, ketika Imam Mahdi benar-benar datang, ia membutuhkan orang-orang yang siap mendukung perjuangannya. Dan saat itu tiba, kita harus memastikan diri kita berada di pihak yang benar. Jadi jika ada yang bertanya, kapan Imam Mahdi akan datang? Jawabannya adalah, tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, tanda-tandanya sudah semakin nyata. Dan pertanyaan yang lebih penting dari sekadar kapan adalah, apakah kita sudah siap? Lalu mengapa banyak yang mengaitkan kemunculan Imam Mahdi dengan bulan Ramadan? Apakah ada sesuatu yang istimewa pada bulan ini yang membuatnya begitu sering dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa akan ada seruan dari langit yang menandai kedatangannya, dan itu akan terjadi pada bulan Ramadan. Sebuah suara yang menggema terdengar di seluruh penjuru dunia. Tetapi, benarkah Ramadan tahun ini adalah saatnya? Ataukah ini hanya spekulasi semata yang terus berulang dari generasi ke generasi? Setiap kali Ramadan tiba, harapan dan ketakutan akan munculnya Imam Mahdi kembali diperbincangkan. Beberapa orang meneliti hadits-hadits yang berbicara tentang tanda-tandanya, mencoba mencocokkannya dengan kejadian-kejadian dunia saat ini. Konflik yang semakin meningkat, bencana alam yang terjadi secara bertubi-tubi, serta kondisi umat Islam yang semakin terpuruk, semua ini seolah menjadi kepingan puzzle yang memperkuat keyakinan sebagian orang bahwa saatnya telah dekat. Namun apakah benar kita sedang berada di ambang masa tersebut? Ataukah kita hanya terjebak dalam siklus ketakutan dan harapan yang terus berulang tanpa dasar yang kuat? Riwayat-riwayat yang membahas tentang seruan dari langit ini memang banyak ditemukan dalam literatur Islam.
Suara tersebut disebut-sebut akan terdengar begitu jelas, hingga setiap orang di dunia ini, apapun bahasanya, akan memahaminya. Bayangkan jika hal itu benar-benar terjadi, langit malam Ramadan yang sunyi tiba-tiba digemparkan oleh suara misterius yang mengumumkan kemunculan seorang pemimpin yang telah lama dinantikan. Bagaimana reaksi dunia? Apakah manusia akan bersatu dalam keimanan, atau justru diliputi oleh kepanikan dan kebingungan? Namun ada satu pertanyaan besar yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar siap? Imam Mahdi dalam banyak riwayat digambarkan sebagai pemimpin yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan setelah dunia berada dalam keadaan penuh kezaliman. Jika memang saatnya telah dekat, maka tidakkah seharusnya kita mempersiapkan diri, bukan hanya dengan menunggu tanda-tanda, tetapi juga dengan memperbaiki diri sendiri? Sebab, jika Imam Mahdi benar-benar datang di masa kita, apakah kita layak menjadi pengikutnya? Ataukah kita justru termasuk dalam golongan yang tersingkir karena tidak memenuhi kriteria orang-orang yang akan berjuang bersamanya? Beberapa ulama mengingatkan bahwa fokus utama kita seharusnya bukanlah menebak-nebak kapan Imam Mahdi akan muncul, melainkan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang siap menyambutnya. Sebab, jika kita hanya terpaku pada spekulasi tanpa memperbaiki diri, lalu apa gunanya semua ini? Dalam sejarah, banyak sekali klaim tentang kemunculan Imam Mahdi yang pada akhirnya tidak terbukti. Beberapa tokoh mengaku sebagai Mahdi diikuti oleh pengikut yang percaya hanya untuk kemudian terbukti keliru. Lantas bagaimana kita bisa membedakan yang benar dari yang salah? Jika suara dari langit benar-benar terdengar, bagaimana kita tahu itu bukan sekadar fenomena alam atau bahkan tipu daya? Misteri ini semakin dalam ketika kita menyadari bahwa dunia modern telah berkembang begitu pesat. Teknologi komunikasi bisa membuat suara terdengar di seluruh dunia dalam sekejap. Efek suara dari langit bisa saja merupakan fenomena buatan manusia, atau bahkan ilusi yang diciptakan untuk mengelabui umat. Bukankah ini membuka kemungkinan lain yang tak kalah menakutkan? Jika suatu hari kita benar-benar mendengar suara itu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu adalah tanda yang dijanjikan, bukan sekadar manipulasi teknologi yang bertujuan menyesatkan? Sampai saat ini, pertanyaan-pertanyaan ini tetap menggantung di benak banyak orang. Ramadan datang setiap tahun, dan setiap kali itu pula, sebagian orang menantikan apakah suara dari langit benar-benar akan terdengar. Tetapi, apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat? Ataukah kita masih harus menunggu lebih lama? Jika benar tanda itu muncul, bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita akan percaya begitu saja? Ataukah kita perlu menguji kebenarannya dengan lebih cermat? Sejauh ini, yang bisa kita lakukan hanyalah terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab, tanda-tanda akhir zaman bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan, tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah pilihan kita. Jika Ramadan ini adalah waktunya, maka sudahkah kita siap? Dan jika bukan, apakah kita akan berhenti berusaha memperbaiki diri? Atau justru sebaliknya, menjadikan setiap Ramadan sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, tanpa perlu sibuk berspekulasi tentang sesuatu yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi apakah Ramadan tahun ini benar-benar akan menjadi saksi dari peristiwa besar itu? Ataukah kita masih akan terus menunggu, sementara waktu terus berjalan dan dunia tetap dalam ketidakpastian? Jawaban itu mungkin belum ada, tetapi satu hal yang pasti, pertanyaan ini akan terus menggema di benak manusia setiap kali Ramadan kembali menyapa. Di tengah dunia yang semakin tak menentu, dengan konflik yang terus berkobar di berbagai belahan dunia, kemerosotan moral yang kian menjadi-jadi, serta ketidakadilan yang merajalela, banyak orang bertanya-tanya apakah kita telah berada di ambang akhir zaman.
Kekacauan politik, peperangan yang tak kunjung usai, serta kehancuran nilai-nilai kemanusiaan seakan menjadi pertanda bahwa dunia ini sedang menuju fase kritis dalam sejarah umat manusia. Setiap hari, kita menyaksikan berita tentang pertumpahan darah, kezaliman yang dilakukan oleh penguasa yang seharusnya melindungi rakyatnya, serta kesenjangan sosial yang semakin melebar. Di berbagai negara, konflik berkepanjangan terus terjadi, memakan korban jiwa dan menciptakan penderitaan yang tak terbayangkan. Orang-orang yang lemah semakin tertindas, sementara mereka yang memiliki kekuasaan justru semakin rakus dan tidak peduli dengan keadilan. Kekacauan ini mengingatkan kita pada berbagai nubuat dan hadis Rasulullah yang menggambarkan kondisi akhir zaman sebelum kemunculan Imam Mahdi. Kemerosotan moral juga menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Pergaulan bebas, hilangnya rasa malu, serta maraknya penyimpangan akhlak menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Kebenaran seringkali diputarbalikan, sementara kebatilan justru dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima. Masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai agama, seolah-olah norma dan ajaran Islam telah menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kita sedang berada di fase yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai zaman fitnah, di mana kebaikan dan keburukan bercampur, sehingga manusia kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketidakadilan yang merajalela juga menjadi tanda bahwa dunia sedang menuju masa penuh ujian. Kezaliman terjadi di berbagai lini kehidupan, dari tingkat individu hingga tingkat negara. Banyak orang yang menjerit karena hak-hak mereka dirampas, sementara mereka yang seharusnya menegakkan keadilan justru berpihak pada yang kuat dan menindas yang lemah. Hukum seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga orang-orang kecil kesulitan mendapatkan keadilan. Di sisi lain, sistem ekonomi global semakin menciptakan ketimpangan, di mana segelintir orang menguasai kekayaan dunia, sementara mayoritas lainnya hidup dalam kesulitan. Dalam situasi seperti ini, banyak yang bertanya-tanya kapan Imam Mahdi akan muncul untuk menegakkan keadilan dan membebaskan umat manusia dari kezaliman. Hadis-hadis Nabi menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan datang di saat dunia dipenuhi oleh ketidakadilan, dan ia akan membawa cahaya harapan bagi mereka yang tertindas. Namun kapan tepatnya kemunculannya, hanya Allah yang Maha mengetahui. Tidak ada yang dapat memastikan tanggal atau waktu tertentu, karena hal ini merupakan bagian dari rahasia Allah yang tersembunyi dari pengetahuan manusia. Meskipun demikian, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak hanya menunggu kedatangan Imam Mahdi dengan berpangku tangan. Sebaliknya, kita harus terus berusaha memperbaiki diri, memperkuat iman, dan berpegang teguh pada ajaran Islam, agar ketika saatnya tiba, kita berada dalam keadaan yang siap untuk menyambutnya. Kita juga harus berkontribusi dalam menegakkan keadilan, menyebarkan kebaikan, serta mencegah kemungkaran agar dunia ini tetap berada dalam keseimbangan. Tanda-tanda akhir zaman memang semakin tampak, tetapi tugas kita bukan hanya sekadar mengamati dan berspekulasi tentang kapan Imam Mahdi akan muncul. Tugas kita adalah mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah, serta menjaga ukhuwah Islamiyah agar ketika saatnya tiba, kita termasuk dalam barisan orang-orang yang mendukung perjuangannya. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi saksi perubahan zaman, tetapi juga menjadi bagian dari umat yang berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.